Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut pengajian kita kemarin mengenai fardu-fardunya wudu, ada 6, yaitu yang pertama kemarin sudah dibahas adalah an-niyatu, niat. Kita lanjut, wa innama wajaba qarnuha bidzalika. Dalam kitab Kasyifatus Saja ini ditulis wa innama, dan hanya saja, wajib, wa innama wajaba, dan hanya saja wajib apa qarnuha, membarengkan membaca niat, bidzalika, dengan perbuatan membasuh muka. Jadi ketika kita membasuh wajah kita dalam berwudu, itu wajib berbarengan dengan niat. Sudah selesai masuk istinsyaq ke hidung, terus madmadah ke mulut 3 kali, baru ke muka. Nah, ketika ini niat dalam hati itu berbarengan, bareng sama membasuh wajah. Harus bareng, tangannya mengusap wajah, basuh wajah, hatinya niat, saya niat berwudu fardu karena Allah Ta'ala, yang rata. Jadi wajaba qarnuha, wajib membarengkan niat, bidzalika, dengan perbuatan ketika kita membasuh wajah. Itu hukumnya wajib, bareng niat sama ketika membasuh wajah. Artinya ketika di sini dilanjutkan kelanjutannya, falau husila juz'un minhu, falau seandainya husila dibasuh apa juz'un, salah satu bagian, minhu, dari wajah kita, qablaha, sebelum kita berniat dalam hati, wajaba, maka wajib apa i'adatuha, mengulangi niat lagi. Ya. Jadi wajaba i'adatuha, wajib mengulangi niat. Seumpama kita berwudu. Nah, berwudu tapi hati kita diem aja, enggak niat, maka basuhan ini enggak dianggap oleh agama, itu dianggapnya tidak sah, belum membasuh wajah kita nih. Berarti kita harus mengulangi lagi yang kedua kalinya. Nah, kedua kalinya kita niat dalam hati, yang kedua kali inilah yang dianggap sah oleh agama. Yang pertama tadi tidak dianggap sah oleh agama karena tidak dibarengi dengan niat dalam hati. Itu yang dimaksud dengan wajaba qarnuha, wajib membarengkan niat dengan perbuatan membasuh wajah. Wa kaifiyatuha, dan adapun cara niatnya, cara niat berwudu itu ada 3 macam niat. Dijelaskan di kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani halaman 18. Itu cara berwudu itu kaifiyatuha, caranya itu ada 3 macam cara bagi orang yang ingin berwudu. Yang pertama adalah ayyanwiya raf'al hadasi. Kita berniat menghilangkan hadas kecil dengan berwudu itu. Jadi kita niat nawaitu raf'al hadasi fardhon lillahi ta'ala, itu udah cukup. Nawaitu raf'al hadasi fardhon lillahi ta'ala, cukup. Saya niat menghilangkan hadas fardu karena Allah Ta'ala, itu cukup.
Itu yang pertama. Tapi kita diajarkan dari kecil niatnya agak panjang oleh guru-guru ngaji kita dahulu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna. Tapi seandainya kita niatnya dengan nawaitu raf'al hadatsi fardhon lillahi ta'ala pun cukup. Karena di sini ditulis ayyan wiya raf'al hadatsi, hendaknya seseorang berniat dengan ayyan wiya raf'al hadatsi, menghilangkan hadas, yaitu hadas kecil. Jadi cukup dia berkata nawaitu raf'al hadatsi, cukup tambah fardholillahi ta'ala. Saya niat berwudu menghilangkan atau mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala di dalam hatinya. Itu niat yang pertama. Nawaitu raf'al hadatsi fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Sajah ini, atsani ayyan nuya istibahatas sholati. Hendaknya kita berniat ketika wudhu itu membasuh wajah kita untuk yang pertama kali. Itu niat dalam hati istibahatas sholati, membolehkan sholat. Karena sholat itu tidak boleh dikerjakan tanpa berwudu. Jadi ketika kita wudu, niat yang kedua itu, cara niat yang kedua adalah nawaitu istibahatas sholati fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu istibahatas sholati fardhon lillahi ta'ala. Jadi barang ketika membasuh mukanya dalam hati nawaitu istibahatas sholati fardhon lillahi ta'ala, artinya saya niat membolehkan mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Saya niat membolehkan mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala, bareng dengan membasuh muka. Itu yang kedua. Cara yang ketiga adalah kata Syekh Nawawi Al-Bantani, apa as-salisu ayyan wiya fardhol wudu'i au ada al-wudu'i awil wudu'a. Hendaknya kita ketika membasuh wajah untuk yang pertama kali itu kita niatnya nawaitu fardhol wudu'i, saya niat fardunya wudu, atau nawaitu ada al-wudu'i, saya niat melaksanakan wudu, atau niat nawaitul wudu'a, saya niat berwudu. Itu sudah cukup. Jadi singkat, padat. Yang nawaitu fardhol wudu'i, atau nawaitu ada al wudu'i, atau nawaitul wudu'a, itu cukup. Jadi kalau kita berwudu boleh dengan niat yang singkat, padat, yaitu nawaitul wudu'a. Dalilnya mana? Ini dalilnya, dasarnya ada kitab Kasyifatus Sajah halaman 18 karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi yang mana beliau adalah seorang wali min awliyaillahi ta'ala, salah seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimakamkan di Mekah, wilayah Al-Ma'la kalau tidak salah itu. Dan karangan beliau, kitabnya banyak sekali dan ilmunya mendunia, diakui oleh dunia Islam sampai dengan saat ini. Dari zaman beliau sampai dengan detik ini kitab-kitabnya berserakan di mana-mana di pondok-pondok pesantren, dan sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, bahkan kewaliannya. Beliau adalah wali di antara wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menulis dalam kitabnya, kalau salah satu kitabnya ini, boleh orang berwudu itu dengan berniat ayyan wiyal wudu'a, nawaitul wudu'a, saya niat berwudu. Itu sudah cukup. Ketika basuh muka, nah dalam hatinya nawaitul wudu'a, saya niat berwudu. Atau langsung aja bahasa Indonesia, saya niat berwudu dalam hati tapi bukan di mulut.
kemudian masuk hidung 3 kali, masuk mulut 3 kali, terus wajah. Ketika wajah ini dalam hatinya niat, saya niat berwudu. Udah cukup. Dijelaskan itu dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 18 ketika membahas tentang fardu-fardunya wudu. Ya, jadi itu 3 macam niat orang berwudu agar wudunya sah, dan sholatnya pun karena wudunya sah, insya Allah sholatnya juga pasti sah, insya Allah sah juga. Jadi semua berawal dari wudu. Jadi yang harus kita ingat dari pembahasan kali ini adalah wajib qarnuha bidzalika, wajib membarengkan niat dengan perbuatan kita membasuh wajah. Harus bareng, niat sama basuh itu harus bareng di hati. Nggak boleh telat, nggak boleh sebelumnya atau sesudahnya, harus bebarengan. Perbuatan dan niat harus bebarengan. Dan kemudian cara niat orang berwudu ada 3 macam. Boleh nawaitu raf'al hadathi, yang pertama. Yang kedua boleh nawaitu istibahatas sholati, dan yang ketiga boleh nawaitul wudu'a. Boleh nawaitul wudu'a, saya niat berwudu. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa nasional Indonesia, boleh pakai bahasa daerah masing-masing. Yang penting niatnya di dalam hati dan kita juga paham dengan niat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.